Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini kita masuk pada materi sosialisasi dan kepribadian, tepatnya pada mata pelajaran sosiologi. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti kita pada hari ini, mungkin alangkah baiknya saya jabarkan mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baik, pada materi sosialisasi dan kepribadian, kita akan memahami pengertian sosialisasi secara umum maupun dari para ahli. Kemudian tahapan-tahapan sosialisasi yang terbagi menjadi 4. Ada tahapan persiapan, kemudian tahapan meniru, tahap siap bertindak, dan yang terakhir adalah tahap penerimaan norma kolektif. Kemudian yang ketiga yaitu media-media sosialisasi. Nah, dalam media-media sosialisasi ini kita akan mempelajari 4 media sosialisasi, yaitu orang tua ataupun keluarga, yang kedua teman sepermainan, yang ketiga sekolah, dan yang terakhir yang keempat yaitu media massa. Setelah mengetahui media sosialisasi, kemudian kita akan beralih ke cara-cara dalam sosialisasi. Nah, cara-cara dalam sosialisasi ini juga dibagi menjadi 4, yaitu pertama pelaziman, kemudian imitasi, yang ketiga identifikasi, dan yang terakhir adalah internalisasi. Kita juga akan membahas mengenai pengaruh kebudayaan terhadap pembentukan kepribadian. Juga kita akan mempelajari mengenai pengaruh sosialisasi terhadap pembentukan kepribadian. Baik, mungkin itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Langsung saja kita masuk pada materi inti kita pada hari ini mengenai sosialisasi dan kepribadian. Baik, pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses di mana seorang menghayati norma-norma kelompok di mana ia hidup sehingga timbullah diri yang unik. Sosialisasi juga proses mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi suatu bagian dari suatu masyarakat. Nah, secara singkatnya, sosialisasi ini dapat diartikan bahwa penyesuaian ataupun penyelarasan individu terhadap lingkungan sosialnya, entah itu dari keluarga, teman sebayanya, maupun hal yang lainnya. Itu sosialisasi. Kemudian pengertian dari sosialisasi ini diungkapkan oleh beberapa ahli sosiologi. Salah satunya yaitu ada Sudirno Sukanto yang mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada juga pendapat dari Peter L. Berger yang mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses pada seorang anak yang sedang belajar menjadi anggota masyarakat, yang adapun yang dipelajari adalah peranan pola hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma-norma maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Itu pengertian dari sosialisasi. Setelah kita memahami dari pengertian sosialisasi ini, mungkin kita akan beralih pada tahapan-tahapan dalam sosialisasi. Tahapan dalam sosialisasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tahap persiapan. Nah, pada tahapan ini persiapan yaitu pada tahapan persiapan untuk pertama kalinya individu mengenal lingkungan sosialnya, entah itu lingkungan sosial dari keluarganya, dalam lingkup ayah, ibu maupun saudara-saudaranya. Ini pertama kalinya individu mengenal lingkungan sosialnya dari lingkungan keluarga. Dan di dalam tahap ini juga individu ataupun anak sudah mulai meniru sesuatu yang dilihatnya, tapi tahap menirunya ini belum terlalu kompleks ataupun belum sempurna, hanya sekadar meniru dan
tidak tahu apa artinya, ya hanya sekedar meniru begitu. Nah, pada tahap kedua inilah, yaitu pada tahap meniru, seorang anak mampu meniru secara sempurna ataupun kompleks tentang sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Misalnya ketika anak melihat ibunya misalnya berdandan misalnya ataupun memasak, anak mulai kayak ingin mengikuti perilaku ibunya itu, sehingga misalnya anak mulai berdandan ataupun mulai mengikuti perilaku yang dilakukan oleh ibunya itu. Sehingga pada tahapan ini juga seorang anak mampu mengenali status sosial, bukan status sosial tapi status dari identitas yang ada dalam kehidupannya. Misalnya anak yang bermain perang-perangan misalnya atau dan sebagainya, itu dalam proses meniru ini itu. Kemudian lanjut pada tahap siap bertindak. Pada tahapan ini anak mulai bersikap mandiri dan memiliki ego berdasarkan kesadaran sendiri. Tingkat interaksi pada tahap siap bertindak ini meningkat sehingga anak mampu mengambil peranan dalam masyarakat yang lebih luas. Sehingga ketika anak bisa mengambil peranan ataupun mengetahui dirinya di dalam masyarakat yang luas, dalam tahap meniru, anak mulai berkurang, digantikan dengan hal-hal yang lainnya. Itu pada tahap ini, itu pada tahap siap bertindak. Sehingga kemampuan untuk menyesuaikan dan menempatkan dirinya semakin jelas, serta kemampuan untuk menerima dan menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berada di luar keluarganya pun dapat dijalaninya dengan kesadaran sebagai bagian aktif dalam masyarakat. Kemudian beralih pada tahap penerimaan norma kolektif atau generalized other. Pada tahapan ini seorang sudah dapat menempatkan dirinya pada masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga apa yang norma yang dianut dalam keluarganya misalnya itu dapat diterapkan ke masyarakat luas. Sehingga penting untuk di dalam keluarga ini membentuk suatu kepribadian dari suatu individu ini sehingga dapat berguna ataupun dapat menyelesaikan di masyarakat luas. Dalam tahap ini juga individu sadar sebagai individu yang mempunyai hak dan kewajiban, individu yang dapat dikenakan sanksi hukum apabila melanggar tata nilai dan norma di masyarakatnya. Baik, itu tahapan dalam sosialisasi. Kita beralih pada media-media sosialisasi. Media-media sosialisasi ada 4 juga, yaitu keluarga, yang kedua teman sepermainan, dan ketiga sekolah, yang terakhir adalah media massa. Kita akan membahas yang pertama, yaitu keluarga. Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pertama sejak manusia dilahirkan dan lingkungan paling lama yang kita tinggali. Pola interaksi keluarga ini sangat berperan besar terhadap media sosialisasi bagi para anggota keluarganya. Hubungan individu di masyarakat sangat dipengaruhi oleh keluarga, karena keluarga memiliki peranan bagian A. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang utama dibandingkan dengan lembaga pendidikan manapun. Maksudnya di sini keluarga menjadi unsur primer dalam pembentukan kepribadian si anak, dan yaitu pendidikan yang paling dasar yang diterima oleh anak terhadap sebelum si anak ini ataupun individu terjun langsung dalam
masyarakat luas begitu, sehingga dikatakan bahwa lingkungan pendidikan yang paling utama dibandingkan pendidikan manapun. Kemudian bagian B, keluarga merupakan kelompok pergaulan hidup manusia dengan polimeter kecil dan kadar tertinggi. Nah, maksudnya di sini polimeter kecil itu ya hanya mencakup lingkungan keluarga saja, tidak lebih dari itu, bukan masyarakat luas, tapi hanya keluarga saja itu. Nah, kalau kadar tertinggi maksudnya keluarga memiliki peranan yang besar dalam membentuk kepribadian si anak, dalam membentuk karakternya, sehingga mungkin nanti di masyarakat luas dapat diterima oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu kadar tertinggi. Kemudian beralih pada bagian C, keluarga merupakan mata rantai untuk hubungan jasmani dan rohani manusia yang beramah dan jenis. Kemudian bagian D, keluarga merupakan mata rantai dalam generasi dan pewarisan budaya. Artinya keluarga ini mempunyai aspirasi-aspirasi yang berbeda dari keluarga yang lain, sehingga menuntut untuk keluarga ini mewariskan kebiasaannya ataupun budayanya terhadap anaknya, sehingga budaya ataupun kebiasaan ini tidak mati dan mengalir terus dari generasi ke generasi itu. Kemudian dalam lingkungan keluarga dikenal dua macam sosialisasi, yaitu sosialisasi represif. Sosialisasi ini menekankan dan mengharapkan ketaatan anak terhadap orang tuanya. Dalam proses sosialisasi ini, orang tua menjadi pusat dan banyak mendominasi terhadap proses pembelajaran sosial anak. Sosialisasi represif ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya adanya hukuman terhadap pelanggaran atau sikap anak yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Nah, maksudnya di sini hukuman ini sebagai hukuman di dalam keluarga ini dapat menjadi efek jerah bagi anak ini untuk tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan ataupun dilarang dalam keluarganya, sehingga itu tadi menimbulkan efek jerah itu. Kemudian yang kedua, adanya penghargaan dan imbalan berupa materi. Nah, untuk memberikan pancingan kepada anak untuk melakukan apa yang orang tua perintahkan, orang tua biasanya memberikan imbalan atau penghargaan berupa materi, misalnya uang atau lain sebagainya, itu biasa. Kemudian adanya kepatuhan anak terhadap orang tua, itu pasti adanya kepatuhan anak terhadap orang tua. Kemudian adanya dominasi orang tua yang sangat kuat. Di sini dominasi maksudnya di sini adalah kepada orang tua memberikan perintah kepada anaknya ataupun nasihat kepada anaknya, namun anaknya sebenarnya kayak tidak menanggapi ataupun bukan menanggapi tapi tidak, maksud saya begini, adanya dominasi terhadap orang tua terhadap anaknya, sehingga orang tuanya memiliki kemampuan dalam memberikan perintah terhadap anaknya, sehingga anaknya menurut, maksud saya menurut, kemudian tidak melanggar apa yang ia larang gitu. Kemudian komunikasi bersifat satu arah, ya, maksudnya di sini komunikasinya hanya pada orang tua dan bukan pada anaknya itu. Kemudian bagian B, sosialisasi partisipasi.
Sosialisasi ini berlawanan dengan sosialisasi represif karena menekankan pada anak sebagai proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi ini, interaksi anak menjadi proses sosialisasi di keluarga, dan juga orang tua mengikuti segala pola tingkah laku anak. Sisi dari sosialisasi ini yaitu adanya imbalan apabila anak bertingkah laku baik, sama dengan ciri dari sosialisasi represif tadi, adanya imbalan. Kemudian adanya dominasi dan otonomi anak pada anak. Maksudnya di sini bukan dominasinya bukan hanya orang tua, tapi diberikan kepada anak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya juga, tapi memberikan pilihan terhadap anak itu, bisa dibilang. Kemudian adanya perhatian orang tua terhadap keinginan anaknya. Maksudnya di sini orang tua tidak lagi bersifat otoriter, tetapi memberikan pilihan terhadap anaknya mengenai apa yang ia pilih, apa yang ia perbuat, namun tak lepas dari bimbingan orang tuanya, entah itu dari nasihat ataupun hal yang lainnya. Itu sosialisasi berpusat pada anak. Nah, iya, maksudnya sosialisasi ini bukan pada orang tua lagi, tapi bisa jadi pada anaknya, tentang mungkin perbedaan pendapat atau hal yang lain. Sebagai media sosialisasi keluarga, keluarga memiliki peran untuk membuat proses sosialisasi. Keluarga yang memiliki kendala-kendala dalam mempengaruhi sikap dan kepribadian anggota keluarganya, yaitu 1. Keluarga modern merupakan kesatuan konsumtif, sehingga hubungan antara individu dan keluarga menjadi sangat berkurang. Keluarga sebagai lembaga sudah berubah menjadi keluarga yang bersifat persekutuan yang sangat longgar ikatannya. Semakin banyak keluarga yang hidup terpisah dan meningkatnya perceraian, sehingga longgar intensitas relasi sosialnya. Kemudian kita beralih pada bagian teman sepermainan dalam media sosialisasi. Teman sepermainan ini memiliki pengaruh dalam membentuk kepribadian si anak, entah itu dari gaya hidupnya, gaya pemikirannya, maupun pola adaptasi yang dimiliki suatu individu. Teman sepermainan ini disebut juga sahabat. Pada usia remaja, pola hubungan antar sahabat ini memberikan pengaruh yang besar dalam proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Ada kalanya seorang sahabat menjadi faktor pendorong seorang individu untuk melakukan tindakan sosial. Kelompok persahabatan ini memberikan peranan positif bagi proses sosialisasi dan perkembangan kepribadian anak, diantaranya yaitu pengakuan terhadap eksistensi individu. Maksudnya di sini dengan adanya kelompok sosial atau teman sepermainan ini memberikan pengakuan eksistensi individu dan kelompok, sehingga kalau individu merasa tidak dikucilkan dan merasa aman, begitu. Kemudian yang bagian B, membantu proses pemantapan dan kepribadian individu dalam masyarakat. Dalam teman sepermainan ini memberikan juga pola adaptasi ataupun pola interaksi yang berbeda dari individu lainnya, sehingga dapat membantu proses interaksinya di dalam masyarakat luas. Itu. Kemudian kelompok sosial ini dapat memberikan rasa nyaman terhadap individu. Maksudnya di sini dengan adanya kelompok sosial yang kuat, maka individu dapat mudah menyalurkan mungkin aspirasinya atau menyalurkan amarahnya, kegelisahan ataupun ketakutan dengan baik, dan juga
anggota kelompok sosial ini bisa lebih memberikan masukan ataupun saran mengenai masalahnya, sehingga individu yang merasa ketakutan ataupun secara emosional marah ataupun sebagainya itu dapat memberikan rasa nyaman begitu. Baik, selain memberikan dampak positif, kelompok sosial ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap individu atau anggota kelompok. Pengaruh negatif itu diantaranya yaitu kesamaan kepentingan. Nah, kesamaan kepentingan ini yang tidak baik seperti tindakan-tindakan penyimpangan sosial akan membuat kelompok sosial ini semakin memantapkan kepentingan itu, sehingga dari adanya perbedaan kepentingan ini, karena menganut berbagai kepentingan itu dapat menimbulkan memicu bentrokan yang kacau dari kedua kelompok atau lebih, misalnya pada tawuran tersekolah maupun perkelahian antar jurusan dalam lingkup perkuliahan gitu. Kemudian di bagian B, penyimpangan tata nilai dan norma yang dianut oleh anggota kelompok. Apabila nilai dan norma yang dianut oleh kelompok sosial yang tidak sesuai dengan tata nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat, individu akan dikucilkan oleh masyarakat luas apabila lebih memilih untuk menganut tata nilai dan norma anggota kelompok daripada yang dianut oleh masyarakat. Kita beralih pada media sosialisasi pada sekolah. Baik, pada lingkungan sekolah, guru adalah pemegang kontrol terhadap proses sosialisasi pada anak. Sebagai sebuah lembaga institut, sekolah memiliki peranan sosial akademik, peranan sosial religius, peranan sosial kultural, dan peranan sosial ekonomi. Di sekolah individu akan dapat mendapatkan pengetahuan tentang kehidupan yang ada di sekitarnya, sehingga dapat mungkin berguna bagi masyarakat luas begitu. Kemudian masuk ke media massa. Media massa merupakan salah satu unsur teknologi yang memiliki peranan sebagai media sosialisasi. Melalui media akan terjadi transformasi sosial dan budaya terhadap masyarakat luas. Alat komunikasi ini alat komunikasi ini memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan tanpa terikat oleh nilai dan norma yang ada di masyarakat. Baik, kita masuk pada cara-cara sosialisasi. Cara-cara dalam sosialisasi ini terbagi menjadi 4, yaitu kelaziman, imitasi, identifikasi, dan juga internalisasi. Kita masuk pada kelaziman. Sebagian besar perilaku anak diperoleh dengan cara kelaziman. Anak mempertahankan suatu perilaku apabila dengan perilaku itu anak mendapatkan imbalan. Sebaliknya, perilaku anak akan berhenti apabila perilaku itu mendapat hukuman. Dalam kelaziman, hampir sebagian besar perilaku diperoleh anak secara positif. Itu kelaziman. Kemudian imitasi. Pada proses imitasi ini terjadi proses yang agak menjenguk. Anak melihat model yang ditiru perbuatannya. Kemudian ada identifikasi. Identifikasi adalah proses peniruan secara mendalam. Anak tidak hanya meniru aspek luarnya saja, tapi menjadikan dirinya identik sama dengan apa yang ia tiru. Dalam proses perkembangan diri, identifikasi memegang peran penting dalam membentuk kepribadian suatu individu. Kemudian yang terakhir ada internalisasi. Pada internalisasi, anak mengikuti aturan bukan karena takut dihukum atau akan mendapatkan hadiah, bukan pula karena meniru tokoh idealnya. Ia mengikuti aturan karena merasa pasti bahwa apa yang
ia ikuti itu bahwa norma yang benar sejatinya, yang bahwa norma ini diharapkan dan dibenarkan dalam masyarakat begitu. Kemudian kita masuk pada pengaruh kebudayaan terhadap pembentukan kepribadian. Baik, setiap kepribadian berbeda dari setiap masyarakatnya. Setiap masyarakat akan mengembangkan satu atau lebih jenis kepribadian yang cocok dengan kebudayaannya. Maka setiap kebudayaan membentuk kepribadian yang mungkin berbeda dengan masyarakat-masyarakat yang lainnya, sehingga antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya mungkin berbeda dari segi karakter dan sifatnya, karena pembentuk kebudayaan ini atau bentuk kepribadian berdasarkan budayanya ini berbeda dari setiap masyarakat. Maka tidak heran bahwa dalam setiap kebudayaan atau setiap etnis itu bisa jadi berbeda dari karakter orangnya maksudnya. Baik, pengaruh kebudayaan yang lebih langsung pada individu yang sedang berkembang. Kita memiliki sederetan variasi yang tidak terbatas dalam tingkatan di mana ia dididik secara sadar, diberi atau tidak diberi kesiapan tanggung jawab yang dibebankan terhadapnya secara sadar. Baik, kita masuk yang budaya terakhir, pengaruh sosialisasi terhadap pembentukan kepribadian. Masyarakat yang lebih majemuk mungkin memiliki sejumlah kebudayaan khusus. Masing-masing mengembangkan kepribadiannya dan mengurangi keseragaman kepribadian yang menyeluruh di dalam kebudayaan tersebut. Malah dalam masyarakat yang lebih sederhana tidak ada keseragaman dalam kepribadiannya. Hanya suatu minoritas anggota saja yang mengalami bersama semua ciri kepribadian itu. Timbulnya kepribadian disebabkan karena semua individu dalam suatu masyarakat mengalami pengaruh lingkungan kebudayaan yang sama selama proses sosialisasi dan enkulturasi. Nah, perbedaan antara sosialisasi dan enkulturasi ini memiliki perbedaan yang cukup tipis saya bilang. Karena kalau kita bilang sosialisasi itu penyelesaian individu terhadap lingkungan sosialnya dan penyelarasan terhadap lingkungan sosialnya. Namun di enkulturasi itu lebih penyelesaian terhadap kebudayaan yang ada di masyarakat sekitarnya, sehingga bisa disebut ada tradisi, norma-norma dalam kebudayaan dan lain sebagainya, sehingga sosialisasi dan enkulturasi ini berbeda. Kepribadian dibentuk dari hasil pola sosialisasi dalam diri setiap individu dan dapat bertentangan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya karena perbedaan budaya. Baik, mungkin sampai di sini saja materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.